antara guru memandang politik dan PNS lain, misalkan PNS Pemda, itu kan berbeda, Mas. Jadi berbeda. Apalagi ini orang awam, pengusaha misalkan. Memandang politik sebagai apa? Bisa jadi sebagai partner, bisa jadi sebagai ancaman. Apa sih bedanya? Kan dulu juga masih ada nih Sabtu Minggu sudah libur ya sudah. Kalau di KPU Senin sampai Minggu ya tetap harus on. Jadi bagaimana cara mengatur? Bahkan 2020, Mas, dalam sejarah kita pernah sosialisasi pada, dalam tanda kutip ya, ekslokalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bincang Demokrasi Podcast Kabupaten Kediri. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu spesial yang merupakan komandan santri demokrasi. Nah, yang 2 periode ini jadinya. Siapa? Bisa ditebak siapa yang datang pada hari ini? Yaitu Mas Ketua KPU Kabupaten Kediri, Mas Nanang Qasim. Selamat datang di podcast Bincang Demokrasi. Selamat datang. Ya. Jadi di sini saya merupakan penerus dari Bincang Demokrasi yang sudah digagas oleh Mas Nanang Qasim, KPU Kabupaten yang dulu di divisi Sosdiklir Parmas dan SDM. Sekarang saya teruskan. Saya juga di divisi Sosdiklir Parmas dan SDM. Namun beliau sekarang sudah menjadi Ketua KPU Kabupaten Kediri. Tepuk tangan ya. Kira-kira seperti itu. Ya, Mas Nanang. Kira-kira saya mau flashback di kaleidoskop tahun 2024. Itu kan ada 2 pemilu nih. Ya, jenengan kebetulan di 2 divisi. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana pada tahun 2024 kemarin. Ya, terima kasih. Sahabat Bincang Demokrasi, sebenarnya kalau saya dikatakan tamu ya salah lah. Karena kami dulu yang di divisi Parmas periode 2019-2024 yang mengusulkan ya, atau yang meng-create sebenarnya bahwa kita pertama kali dulu sejarahnya Bincang Demokrasi kan sebenarnya harus dijelaskan dulu. Ini diawali dari inisiasi kami dulu saat 2019 bahwa kami merasa ada banyak tumpuan data, tumpuan buku, tumpuan kertas yang menurut kami itu ya ini data penting, tapi sangat tidak mungkin diakses orang. Atau orang akan malas mengakses buku-buku, catatan-catatan yang berupa naskah, berupa kertas, berupa buku, dan hal yang lain. Sehingga kemudian kami berpikir, kami coba hunting, kami diskusi, kebetulan juga ada teman ini, salah satu editornya Mas Andi dulu adalah tenaga pendukung kami ya di Parmas. Saat itu kemudian kita diskusi, kita temukan solusinya. Bagaimana kalau kita membuat sesuatu itu menjadi hal yang menarik. Dalam bentuknya apa? Infografis. Baik itu dalam bentuk visual, apa kemudian audio visual, kemudian muncullah ide untuk membentuk yang namanya LPP digital. Jadi Rumah Pintar Pemilu Digital itu insya Allah Kediri menjadi yang pertama di Jawa Timur. Dan kita yang kedua se-Indonesia kalau nggak salah. Karena memang kita belajar dulu dari kota Bogor. Kita studi tiru di kota Bogor, kita diskusi banyak hal. Kemudian mereka sudah melaksanakan itu meskipun basicnya berbeda, Mas. Jadi kota Bogor itu membuat RPP digital karena memang setiap tahun mereka kebanjiran atau setiap musim banjir mereka kebanjiran sehingga bingung akhirnya mereka membuat apa namanya RPP digital. Nah kita sama berarti pengen sesuatu itu tapi karena kita pengen bahwa informasi itu bisa terasa oleh semua orang maka kita bikin RPP digital dalam bentuk semua data-data perolehan pemilu, informasi kepemiluan, data-data kepemiluan, hasil pilkada, hasil pemilu itu kita bentuk dalam audio visual, dituangkan dalam bentuk PowerPoint, kemudian ditampilkanlah di komputer-komputer, sehingga semua orang bisa hadir, termasuk anak-anak, siswa pelajar, termasuk kita ini. Sebenarnya kita sampingnya dari sejarah, ini ada bioskop. apa ya, mini bioskop ya. Nah, kita mini studio judulnya dulu. Di sana nanti kita teman-teman anak-anak itu, kalau anak TK, anak SD yang pra pemilih itu disodori data, disodori gambar-gambar, kadang-kadang apalagi kalau datanya berbentuk grafik, mereka nggak suka. Tapi kalau film, kalau cerita, apalagi apa ya best practice misalnya tentang pemerintah atau di sini ada salah satu apa ya juga semi podcast ya diskusi, kemudian ada statement, ada film-film yang memang sebenarnya itu film yang ya film terkini, sitcom, tapi di dalamnya memuat tentang pemilu.
Nah, sehingga orang mungkin bisa lebih tertarik. Orang bisa tahu, oh ini maksudnya. Itu yang memang melatar belakangi itu. Sehingga kita berharap saat itu kita juga sempat podcast dengan Ketua KPU RI, dengan sekarang Bawaslu RI, dengan Ketua KPU Jawa Timur, dengan eh, Pak Wima dulu Sekretaris KPU Jawa Timur, sekarang jadi apa ya, Kabiru, bukan Kabiru, apa namanya ya, pejabat setingkat di bawahnya Sekjen. Nah, Deputi. Nah, sekarang Deputi di KPU RI, Pak Wima. Pak Wima itu adalah dulu Sekretaris KPU Jawa Timur, kemudian beliau menjadi Deputi, dan kebetulan berkenan ada di sini. Dan kita sempat podcast sebentar, dan sehingga kita menjadi hal yang inginnya menyampaikan pesan-pesan demokrasi lewat bincang ini. Kemudian selanjutnya, ya alhamdulillah kita sempat vakum cukup lama, terus Mas Eka punya inisiatif ya. Kita beri plus lah Mas Eka, salut untuk Mas Eka, karena Mas Eka sempat kita vakum cukup lama karena keterbatasan saat itu. Sebenarnya hanya sepele, salah satu peralatan kita hilang apa ya, paham itu ya, kabel apa hilang, yang itu urusan teknis sebenarnya dipinjam terus kemudian tidak kembali saat itu. Nah sekarang kita mencoba menghidupkan lagi, Mas Eka punya inisiatif, dan alhamdulillah kita sudah bisa mulai ini podcast yang periode kedua ya, sesi 2 ya, karena sesi yang pertama tadi kayaknya sudah pernah ke teman Ketua Bawaslu. Nah, hari ini kita melanjutkan lagi. Nah, mungkin ada beberapa sudut pandang yang berbeda antara KPU dan Bawaslu, karena memang KPU itu kan pelaksana. KPU itu pelaksana kegiatan kepemiluan, sementara Bawaslu pengawas. Mungkin sudut pandang kita berbeda. Bisa jadi KPU menyatakan ini baik, tapi bagi Bawaslu kurang baik. Bisa jadi KPU menyatakan ini sukses, bagi Bawaslu kurang sukses. Tapi secara umum sebenarnya terjadi sinergi yang baik lah antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Kediri. Kalau ria-ria pasti, namanya pengawas dan yang diawasi pasti ada catatan-catatan, ada himbauan, ada saran perbaikan, ada rekomendasi pasti. Karena itu memang tugasnya Bawaslu itu adalah untuk memastikan bahwa seluruh tahapan itu berjalan secara baik. Nah, tugas kami sebagai KPU, kebetulan saya pernah di periode awal 2019-2024, saat itu di divisi SDM Parmas ya, SDM Parmas yang mengawal tentang pembentukan badan ad hoc, kemudian kita mengawal tentang bagaimana pendaftaran pencalonan meskipun pada konteks yang lain ya, karena memang KPU itu kan sifatnya adalah kolektif kolegial, tidak ada satu divisi berjalan sendiri, tidak bisa. Kami pembentukan badan ad hoc pasti butuh dasar hukum, melibatkan teman-teman hukum. Kita juga butuh data-data kepemiluan saat sosialisasi, maka kita menjadi satu kesatuan, dan Bawaslu memastikan itu berjalan dengan baik. Mungkin kalau kita mau merujuk dari awal pemilu dan pilkada ya, ada dua hal yang berbeda, ada dua segmen yang berbeda, tapi juga ada hal yang sama. Yang perbedaannya dulu misalkan, di periode pemilu kita menghadapi banyak tantangan, mulai dari pendaftaran calon peserta pemilu aja, sudah ada berapa puluh peserta pemilu. Nah, karena peserta pemilu kan partai politik nih, baik yang lolos maupun tidak lolos. Dan sebenarnya kita tidak menerima pendaftarannya. Tugas KPU Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kota ya artinya, wabil khusus Kediri itu adalah melakukan validasi dulu, memverifikasi berkas. Jadi dari KPU RI kita mendapatkan data bahwa ini harus diverifikasi dulu administrasi, tentang kependudukan, berapa jumlah jumlah anggota mereka daftarkan, bagaimana kepengurusannya, jumlahnya terpenuhi atau tidak, kuota perempuan terpenuhi atau tidak. Itu baru tahapan pendaftaran. Setelah lolos administrasi, baru kemudian pada tahapan seleksi, bukan seleksi, namanya apa? Apa istilahnya Mas? Apa istilahnya Mas? Pemeriksaan verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual. Masuk pada verifikasi faktual. Kita datang nih, seluruh wilayah kabupaten ini datangi, mulai dari Tarokan, Grogol, Mojo yang ada di pojok barat ya, pojok barat di pegunungan. Kemudian Mojo itu ada di selatan, Tarokan di sebelah utara, sampai ke Puncu, Kandangan, nah, di sebelah timur, bagian utara, timur utara, kemudian Kandangan itu kalau Kepung Puncu itu timur bagian selatan ya, kalau Kandangan timur bagian utara, Ngancar di wilayah pegunungan itu kita datangi. Juga wilayah-wilayah misalkan perbatasan, ada Kunjang, ada Purwasri, ada Kandat, ada Ringrejo, itu semua datangi semua. Karena memang kalau kita melihat secara administrasi sudah terpenuhi, maka kita faktual dulu. Ada nggak kepengurusannya? Benar nggak yang bersangkutan itu adalah terdaftar sebagai anggota partai politik? Mengakui nggak dia terdaftar sebagai anggota partai politik? Itu adalah perintah dari KPU RI yang harus kita laksanakan dalam rangka memastikan
peserta pemilu itu layak atau tidak menjadi peserta pemilu dengan sekian syarat. Jumlah pendaftar, jumlah anggotanya berapa, kepengurusan tingkat PAC ada atau tidak, kemudian terpenuhi unsur perempuannya atau tidak, ada kantornya atau tidak, kita paling faktual. Dan itu tim. Nggak bisa, divisi teknis sendiri berdiri nggak bisa. Divisi Parma sendiri nggak bisa, harus semuanya, termasuk sekretariat. Termasuk kita melibatkan beberapa teman-teman Bawaslu yang ikut mengikuti kita. Itu baru pendaftaran. Sangat panjang sekali, panjang kali lebar, mulai dari sejarah podcast Bincang Demokrasi. Mungkin ini masih pendaftaran ya. Tunggu dulu Pak Ketua. Nanti di break dulu. Kira-kira saya ingin kembali lagi ke sejarah Bincang Demokrasi. Mungkin boleh sambil berapa ya? Boleh, monggo. Kalau nggak boleh saya tak izin keluar dulu merokok dulu. Kalau nggak boleh merokok ya. Kopinya Pak Ketua, kopi. Terima kasih. Jadi gini Pak Ketua. Jadi di Bincang Demokrasi ini kan mungkin harapan. Jadi jenengan sebagai penggagas itu punya harapan untuk Bincang Demokrasi ke depan. Kira-kira apa sih harapannya untuk Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri ini? Jadi gini Mas, sebenarnya Bincang Demokrasi itu kan varian ya. Kita inginnya bahwa sosialisasi atau pendidikan pemilih itu tidak hanya mutlak atau tidak hanya di forum-forum yang formal, kayak seminar, diklat, bimbingan, kemudian kita datang misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal. Nah, dengan Bincang Demokrasi ini sebenarnya kita mau sharing. Nah, kan narasumbernya kan bisa berbeda-beda ya. Namanya podcast itu kan sebenarnya ngobrol ringan. Ya tematik ya, tapi kita ngobrol ringan, lebih enak kalau ngomong itu seperti ini, menceritakannya lebih fair, tidak perlu ada PowerPoint, tidak perlu ada tanya jawab dengan peserta, tapi setidaknya apa yang mau dituangkan oleh narasumber, oleh siapapun yang Bincang Demokrasi atau podcast itu bisa tertuang. Baik itu bad news, good news, ataupun pengalaman baik, pengalaman buruk, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang dalam tanda kutip misalkan jarang diceritakan. Kalau di cerita formal tidak menarik, tapi kalau di podcast bisa jadi tersampaikan. Dan mungkin ada sekian orang ya, kelompok masyarakat atau kelompok orang yang memang lebih suka mendengarkan sambil nyantai, itu mendengarkan orang berbincang atau jagongan, karena memang dalam petuah Jawa ya, dalam sejarah Jawa itu kenapa sebenarnya kita lebih terbiasa mendapatkan ilmu dengan cara pitutur. Nah, makanya dulu para pujangga kita itu membuat syair. Karena memang orang Jawa itu lebih suka mendengarkan daripada menulis, daripada membaca, daripada menutur. Nah, siapa tahu memang ada orang-orang yang secara mungkin kelebihannya atau kekurangan yang diberikan oleh Tuhan, dia lebih senang belajar dengan mendengarkan, tidak dengan membaca. Ya, mungkin dengan podcast ini kita bisa menjadi salah satu alternatifnya. Ya, sangat menarik harapannya. Mungkin saya akan terus mengobarkan, jadi akan terus mengorbitkan podcast Bincang Demokrasi ini supaya masyarakat warga Kabupaten Kediri bisa lebih tahu apa sih demokrasi, apa sih politik, apa sih nanti akan kita undang seluruh elemen, tidak hanya kiai, tidak hanya guru, tidak ada pondok pesantren. Nanti kita akan mendatangkan banyak tamu-tamu. Nanti pemilih bisa merequest harus itu. Siapa sih yang akan diundang untuk podcast ke depan, atau siapa sih yang harus kita undang nanti supaya minimal kalau untuk menyamai sampai KPU RI, Bawaslu RI kira-kira agak sulit, tapi tetap kita optimis untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Segmennya harus gitu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Mas Eka kan generasi Z. Ya, generasi Z harusnya gitu. Lebih variatif lah. Nah, siapa yang diundang? Kita pernah kalau nggak salah ngundang ketua Ansor. Kita juga pernah ketua DPR. Nanti birokrasi ya silakan. Kalau nggak salah dulu pernah malah dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi pernah hadir di sini. Juga membicarakan tentang itu. Nah, itu maunya kita pas saat itu pemilu atau pilkada ya. Karena kita melibatkan beliau-beliau dalam rangka misalkan peminjaman alat CAT saat rekrutmen ad hoc kita, verifikasi termasuk pemilih pemula itu kan untuk menjadi pemilih kita awalnya ke sana. Bahkan dulu kita sempat bikin kerjasama, kita ngisi
kegiatan-kegiatan KPU Goes to School. Nah, itu memang kita harus menyapa mereka dulu. Jadi memang mohon maaf ya, ya karena di KPU itu kan prinsipnya melayani. Kita yang menyapa dulu. Kalau enggak mereka nggak mau. Bukan nggak mau ya, mungkin mereka tidak berani mendekat dengan kita. Karena seolah-olah demokrasi, seolah-olah politik itu hal yang ngeri, hal yang sakral. Padahal sebenarnya kan tidak. Semua elemen masyarakat itu mengalami efek daripada hasil politik. Harga sembako itu aja loh, standar minimalnya ditentukan oleh keputusan politik. Uang SPP, apapun pajak, dan itu kan adalah produk-produk politik. Karena kepala negara, kepala daerah, itu adalah produk-produk politik. Sehingga kalau mereka menjauh dari politik, ya khawatir nanti yang jadi orang yang terpilih bukan orang-orang yang memang memiliki keahlian. Dan mereka sebenarnya punya kok ide. Ternyata ketika diundang, ada cara berpikir lain. Makanya Mas Eka sebagai generasi Gen Z ya mungkin, karena memang berbeda dengan generasi saya lebih muda daripada Mas Eka lah. Gitu ya? Cara lainnya lebih lama. Nah, mungkin Mas Eka punya cara lain, atau punya segmentasi lain. Boleh lah, artinya bahwa demokrasi itu milik semua orang. Mau dari orang yang pemilih pemula, kemudian sudah pemilih matang, atau bahkan orang yang sudah purna. Cara pandang orang mungkin berbeda di masing-masing periodik, di masing-masing orang. Dan misalnya dari sudut pandang pekerjaan misalkan, antara guru memandang politik dan PNS lain, misalkan PNS Pemda, itu kan berbeda, Mas. Jadi berbeda. Apalagi ini orang awam, pengusaha misalkan, memandang politik sebagai apa? Bisa jadi sebagai partner, bisa jadi sebagai ancaman. Mahasiswa juga begitu. Nah, nanti kita akan semakin banyak varian orang yang datang berbincang tentang demokrasi. Orang akan menemukan nih, sing pasti pemilu itu kayak apa, demokrasi seperti apa tuh? Cara pandangnya akademisi, cara pandangnya politisi, cara pandangnya birokrat, bahkan TNI Polri kalau perlu. Kita sudah pernah berjanjian sama Dandim sama Kapolres dulu, cuman belum terlaksana karena memang menunggu podcast dengan Mas Bupati ya. Nah, mungkin karena Mas Eka kemarin sudah ketemu Mas Bub, sudah punya jadwal, disegerakan nanti podcast dengan Mas Bub. Setelah itu dilanjutkan ke Forkopimda yang lain, ke Bupati, ke Polres Kediri Kota, ke Dandim, kemudian bisa jadi ke Kejaksaan. Nah, karena Kejaksaan juga terlibat dengan kita. Gakumdu itu ada Kejaksaan. Nah, bisa jadi dengan kepala pengadilan, dengan yang lain lah. Siapapun boleh berbincang, siapapun boleh menjadi narasumber, boleh diundang di bincang demokrasi, senyampang bisa menyampaikan informasi tentang demokrasi sesuai sudut pandang mereka. Kita nggak bisa membatasi ini. Nah, orang punya sudut pandang tentang pemilu, tentang demokrasi, tentang politik, ya itu fair, itu hak-hak mereka sendiri. Nanti biar mereka menyampaikan dan orang bisa mendengar. Sekian banyak varian, dengan banyak pengetahuan atau sudut pandang orang tentang pemilu dan demokrasi. Ya, menarik. Jadi yang dulunya pendamping desa, yang berhubungan desa, terus beralih profesi menjadi KPU Kabupaten Kediri. Mungkin apa sih bedanya yang dulu pendamping desa terus sekarang pindah ke haluan ke KPU yang menyerempet-nyerempet terkait politik? Mungkin apa sih Pak Ketua? Jadi saya itu tidak ujuk-ujuk dari pendamping desa ya, kan saya proses, saya dulu aktif di Pramuka, saya aktif di OSIS saat SMP, SMA ya. Saya mengenal organisasi sejak awal, karena memang kebetulan keluarga saya juga dari keluarga meskipun pendidikan non formal ya di pesantren itu mengajarkan berorganisasi, sehingga saya selain belajar tentang ilmu agama, saya juga belajar tentang ilmu. Saya aktif Pramuka, saya ikut jambore nasional, ikut jambore daerah, bahkan saya sempat menjadi delegasi Pramuka Garuda, salah satu sekota Blitar dulu hanya ada 17 orang. Awal seleksi jadi 7 orang Pramuka Garuda yang harus sekian banyak seleksinya. Kemudian kemudian di saat mahasiswa saya aktif di organisasi, kebetulan di organisasi Intra maupun Intra Kampus. Di Intra saya memang lebih aktif di Mapala sama di LPM ya, Lembaga Pers Mahasiswa. Saya banyak belajar di sana tentang bagaimana sejarah Indonesia, tentang sejarah perjuangan, kemudian perkembangan politik Indonesia, banyak belajar, nah, termasuk tata cara menulis, termasuk mendapat kritik-kritik dan banyak hal lah. Dan saya juga punya ilmu pengetahuan bahwa ternyata okol atau tenaga itu ternyata belum tentu menang lewat akal. Makanya jargon kami dulu bahwa pena kami lebih tajam daripada pedang, bahwa pena kami bisa lebih mematikan daripada sebuah senapan. Karena apa? Tulisan itu bisa menghapuskan sejarah. Tulisan itu bisa mengganti sebuah sejarah. Karena dalam bentuk tulisan, kita sudah bisa menciptakan atau membuat opini masyarakat. Kalau pedang kan hanya bisa membunuh satu orang.
atau 2 orang, maksimal 10 orang dalam perang. Senapan juga sama. Tapi kalau sebuah tulisan karya itu bisa mengganti sejarah sebuah bangsa, bisa meng-create, makanya ada relasi kuasa sejarah atau relasi kuasa wacana itu di sana itu. Bahwa orang yang mampu menulis, ya itu kan jadi sejarah. Karena orang akan membaca sejarah itu kan setelah beberapa tahun kemudian. Kalau tidak ada orang yang mencatat, tidak ada orang yang menerima, tidak mungkin. Itu kemudian menjadi mempengaruhi kita. Lanjut kemudian, saat jadi mahasiswa kami juga terlibat di dalam pemantau ya, lembaga pemantauan. Saat itu tahun 2009, 2001 itu pemilu awal-awal, pemilu langsung awal-awal. Kita tergabung dalam, ada Jampi dulu. Ya, Jampi itu pemantau yang memang jaringan pemantau pemilu Indonesia. Kemudian ada JPPR, kemudian ada KIPP. Kebetulan saya memang aktif di Jampi, setelah itu kemudian di JPPR. Ya terlibat teman-teman KIPP pasti terlibat ya, tapi kita memilih segmen-segmen tertentu. Jadi saya memang menggeluti pemilu sudah cukup lama. Saya juga pernah jadi KPPS loh, tidak ujug-ujug jadi KPU. Karena di KPPS meskipun nggak pernah jadi PPK, artinya masih K ya. Karena PPK nggak sempat, karena kita dulu ke KPPS sempat, saat kita masih di rumah ya di Blitar sempat jadi KPPS, karena pulang nggak mungkin mahasiswa itu kemudian pulang di rumah hanya gaple. Akhirnya kemudian kita pulang ke rumah diajak beberapa senior jadi KPPS pernah. Kemudian kita pernah terlibat di PPS juga. Cuman kalau PPK saya nggak pernah. Kita lebih ke pemantau pemilu. Kemudian selanjutnya pertanyaan Mas Eka yang menarik tadi. Apa relasi antara pendamping desa atau sebagai pelaku pemberdayaan dengan KPU? Kalau mau jujur Mas, sebenarnya ya, kalau mau jujur, saya mau daftar KPU itu setengahnya ngepres. Ya. Karena memang tidak ada bayangan saya dulu. Zaman saya sekolah kan tidak ada KPU. Yeah. KPU itu kan baru ada 2003. Jadi tidak ada cita-cita anak-anak seusia saya atau di atas saya menjadi anggota KPU, nggak ada. Karena KPU memang belum ada. Kan tidak mungkin kita bisa tembus langit merusak bumi winara jadi KPU, KPU-nya aja belum ada. Jadi kami dulu memang awalnya saya ada sesuatu yang ada kehilangan salah satu anggota keluarga saya, anak saya yang ketiga itu tidak ada, meninggal karena ya dalam waktu yang singkat, tidak ada gejala sakit dan apa-apa. Saya merefleksikan. Saya tidak hanya jadi pendamping desa, Mas. Sebelumnya saya jadi FK, fasilitator PNPM. Sejak lama, 97 saya sudah bergabung di PNPM. Dan 99 jadi fasilitator kecamatan, tugas di salah satu kecamatan di Kabupaten Kediri, kemudian pindah ke Kabupaten Malang, dari kecamatan promosi menjadi satu kabupaten, dari Malang pindah ke Ponorogo, dari Ponorogo pindah ke Trenggalek, pindah ke Blitar. Nah, saat di Blitar itu sudah beralih dari program PNPM menjadi P3MD, menjadi pendamping desa istilahnya, di program percepatan pembangunan daerah atau desa. Itu kemudian, di saat 2019 kebetulan anak saya yang ketiga meninggal. Kemudian saya refleksi. Saya tidak tahu perkembangan anak saya. Kok tahu-tahu usia 1 tahun saya bawa ke rumah sakit siang hari, malamnya udah tidak ada, tengah hari sudah tidak ada. Saya refleksi nih, kalau saya tetap terusan begini, jangan-jangan anak saya yang pertama dan kedua nanti kehilangan sosok saya sebagai ayah. Karena saya hanya bisa pulang Sabtu dan Minggu, Mas. Jadi sebagai pendamping itu full di lapangan, live in di tempat tugas kita. Sabtu dan Minggu saya baru pulang. Akhirnya saya bergabunglah kemudian mencoba mencari alternatif daftar sebagai penyelenggara. Salah satunya cara untuk saya pulang di Kediri apa penyelenggara. Awalnya Bawaslu, ngepres Bawaslu tidak berhasil. Hanya mengepreslah di KPU. Dan alhamdulillah, kalau Bawaslu sudah persiapan, ada banyak teman saya di Bawaslu, ada kader saya, ada senior saya di Bawaslu. Ketika di KPU saya buta, saya tidak tahu apa-apa, siapa itu. Bahkan, ya ngapunten, yang di KPU provinsi aja saya tidak hafal. Yang teman saya juga tidak hafal, apalagi orang lain. Sehingga saat saya proses tes, tes semua sewajarnya. Kemudian kita ikut tes tulis, kemudian psikologi, kemudian saat fit proper test saya baru tahu. Nah, kebetulan ada dua wawancara yang kebetulan 2 orang berada dari organisasi yang berbeda. Yang satu organisasi saya malah tidak kenal, yang berbeda malah kenal karena adik tingkat saya di Brawijaya dulu. Saat dia adik tingkat saya waktu usia sekolah, sehingga saya tahu dia karena dia tetangga saya. Sehingga berarti itu yang teman saya satu organisasi. Saya sebenarnya tidak kenal, dia tidak kenal saya tidak kenal dia. Ya itu berjalan berlanjut dan dia alhamdulillah kalau rezeki kan tidak bisa kemana. Kebetulan dari sekian ribu orang yang mendaftar di Kabupaten Kediri, sekian ratus yang masuk dalam tahapan CAT dan macam-macam, kebetulan saya yang terpilih jadi 5 orang. Ya sampai sekarang akhirnya. Ya. Itu jadi KPU lebih enak. Karena awalnya saya tidak tertarik, Mas. 2014 saya itu ditawari jadi KPU.
Ya betul, 2014 2015 saya ditawari. Nah, tapi saat itu ya mohon maaf, ya secara matematik saja, tanggungan saya 1 bulan itu di atas 7 juta. Gaji KPU kalau nggak 1 juta baru 4,5 juta, kan ya tidak mungkin. Terus saya bagaimana yang kekurangan 2,5 juta? Sementara di pekerjaan saya yang lain saya bisa menutup tanggungan itu. Tapi ternyata tidak hanya itu. Ternyata kerja pilihannya adalah bukan semata-mata karena uang, tapi karena memang ada situasi tertentu dan memilih KPU. Terus apa siminarsinya gini? Sama sebenarnya di pemberdayaan. Saya dulu FKPNPM ya, pendamping desa. Itu kan sebenarnya pelaksana kebijakan. Jadi atas sebuah kebijakan politik melahirkan yang namanya program PNPM Mandiri Pedesaan. Yang di sana terlibat pemberdayaan masyarakat, penguatan pendidikan masyarakat, kemudian pemberian advokasi dan macam-macam lah. Bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan dari jalur pemberdayaan. P3M itu juga sama. Kita mendampingi masyarakat, mendampingi desa, bagaimana menyusun perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, sampai administrasi dan pertanggungjawaban. Ternyata di KPU pun sama. Saya juga melakukan yang sama. Kalau di pemberdayaan itu kita ngawal hasil dari kebijakan politik, kalau di KPU berbeda. Kita ngawal bagaimana orang yang membuat kebijakan politik itu orang yang benar. Nah, kan itu lah. Ya. Jadi sinerginya kita sama-sama mengawal kebijakan, sama-sama membuat kebijakan politik. Kalau di pemberdayaan, di pendamping desa, di jenis pendamping dulu FKPNPM ya. Pemberdayaan masyarakat dulu itu kita kan ini sudah produk politik nih, ada produk politik, baik itu undang-undang, baik itu permen, baik itu apapun, kemudian kan dijalankan. Itu sebagai ujung tombak di lapangan mengawal, memastikan kebijakan itu berjalan dengan baik. Nah di KPU hampir sama, cuma tugas kita apa? Kita sebagai penyelenggara, kita memastikan bahwa orang yang terpilih itu memang orang-orang yang secara administrasi, karena KPU itu bergantung sebenarnya memastikan calonnya itu layak secara administrasi. Calon yang mau terlibat sebagai peserta pemilu yang akan jadi orang yang membuat kebijakan itu betul-betul orang yang cakap dan mampu. Persoalan siapa yang cakap, siapa yang mampu, masyarakat yang menentukan. Kita nggak punya kewenangan kan, kita kan hanya panitia. Menyiapkan pendaftarannya, menyiapkan prosesnya, menyiapkan tahapannya. Maka di dalam proses kepemiluan, bahasa dulu Ketua KPU RI yang periode 2022 ya, 2022-2027, ya, berakhir 2024, saat itu Mas Hasyim Asyari menyatakan bahwa pemilu itu unpredictable result, but predictable process. Atau dibalik, KPU itu pemilu itu predictable process, unpredictable result. Itu bahasa Jawanya gitu, bahasa Kedirinya gitu. Apa itu predictable process? Tahapannya jelas, predictable, bisa diprediksi nih. Kapan mulai pemilu di launching? Kapan tahapan pendaftaran? Kapan tahapan verifikasi? Kapan tahapan kemudian validasi? Kapan pemutakhiran data pemilih? Kapan kampanye? Kapan pencoblosan? Dan kapan penghitungan suara sampai ditentukan? Itu ada. Dan itu predictable karena ada tahapannya. Sudah harus ada PKPU tentang tahapannya. Jadwalnya jelas. Ada keputusan politik, ada keputusan bidang-bidang yang memang bertugas di sana. Karena memang untuk ngomong tahapan, ngomong jadwalnya saja itu harus jenis PKPU itu harus konsultasi pada DPR sebagai pemegang kebijakan pembuat undang-undang. Kemudian unpredictable result itu apa? Hasilnya tidak bisa kita prediksi. Contoh kata lagi, siapa yang menduga saat itu tahu-tahu Pak SBY jadi presiden? Padahal Pak SBY relatif dia jenderal yang pernah diberhentikan oleh Gus Dur saat menjadi menteri, tapi tahu-tahu dia muncul wakil jadi presiden. Ya sudah, 2 periode lagi. Pak Jokowi, misalnya, jadi presiden. Siapa yang menyangka? Beliau yang sebelumnya adalah tukang kayu, carpenter kan, tukang kayu, wali kota di Solo, kemudian proses di gubernur Jakarta, DKI Jakarta, macam-macam jadi, Pak. Lawannya pun juga bukan gemen-gemen, Pak SBY dulu lawannya juga orang-orang yang top, ada Pak Wiranto dan macam-macam. Kemudian Pak Jokowi lawan Pak Prabowo, juga lawan yang cukup ampuh lah dulu Pak SBY juga kalau nggak salah satu lawannya adalah Bu Megawati. Dan Pak SBY menang. Tokohnya tidak ternyana-nyana. Kita siapa yang prediksi Pak SBY jadi menang? Saya yang jadi pemantau aja nggak tahu siapa itu SBY saat itu. Tahu-tahu dia menang dan itu hasilnya. Pak Jokowi juga sama. Saat kita menjadi penyelenggara pemilu, saat itu kita belum masuk sebagai KPU ya, karena saat itu saya masih di pendamping desa, di PNPM pedesaan. Kemudian kita terlibat di pemantauan, kita juga tidak begitu oleh Pak Jokowi. Tahu-tahu dia menjadi orang yang terpilih, suaranya bagus, merasa masyarakat pas terpilih. Dan kemarin produk kita, kebetulan di 2024 kita menjadi penyelenggara, Pak Prabowo yang beberapa kali nyalon, 3 atau 4 kali nyalon, belum terpilih. Siapa orang yang menyangka bahwa beliau tetap mau nyalon?
dengan usia yang segitu, dengan banyak hal informasi, katakanlah calonnya juga cukup bagus. Ada saat itu paslon nomor 1 itu Anies Baswedan sama Muhaimin Iskandar, calon nomor 2 itu Pak Prabowo sama Gibran, calon nomor 3 itu Pak Ganjar Pranowo sama Profesor Mahfud MD. Siapa yang menyangka Pak Prabowo menang? Kan nggak ada yang menyangka. Masing-masing orang punya prediksi. Ini ada kiai, ada sosoknya apa jenenge mewakili kelompok tertentu, ini mewakili kelompok tertentu, ini mewakili kelompok tertentu. Masing-masing punya prediksi. Dan kebetulan ya memang laki-laki KPU tugasnya hanya pelaksana kegiatan. Siapapun yang terpilih itu adalah hasilnya pemilu. Maka apapun kebijakannya, apapun hasilnya, ya KPU harus tetap pada rule-nya. KPU itu ibaratnya adalah panitia pertandingan, Mas. Kalau sepak bola ya, ya nyiapkan. Ayo daftar. Siapa yang mau main sepak bola nih? Katakanlah kita kalau di Inggris ya, ada Arsenal, ada MU, ada Chelsea, kemudian ada Newcastle United, ada Leicester United, dan banyak hal. Di Liga Champions juga sama. Kita panitia pertandingan. Kita pertandingkan nih. Ya semua saling berhadapan-hadapan. Arsenal lawan MU menang. Arsenal lawan misalkan Leicester atau lewat Manchester United atau lewat Newcastle bisa jadi bisa menang, bisa kalah. Ya siapa yang jadi pemenang di sana? Tugas kita ya ke sana. Ada Bawaslu yang mengawasi. Kami juga ada DKPP. Hasilnya siapa yang menentukan ya mereka. Siapa yang siap bertanding dalam pemilu dan itu dipilih rakyat dialah yang. Kalau nggak siap ya nggak. Makanya bagi beberapa orang mungkin KPU itu bisa menentukan hasilnya gimana. Kita itu nggak bisa menentukan hasil. Wong yang nyoblos masyarakat. Ya, kita hanya menyiapkan pesertanya, kita menyiapkan logistik atau surat suaranya, yang berhak mencoblos masyarakat, yang ngawasi banyak. Ada Bawaslu, ada kepolisian, ada pemantau, ada saksi parpol. Kita nggak bisa merekayasa hasil itu. Bagaimana caranya? Penghitungan juga dihitung bersama, disaksikan oleh masyarakat. Apalagi sekarang di dunia modern ya, semua orang bisa menyaksikan. Kecurangan sedikit pun bisa kecurangan sedikit apapun itu bisa diupload. Dan itu akan sulit. Makanya kita sebagai penyelenggara harus memastikan bahwa kita bertugas bagaimana fungsi kita. Melaksanakan tahapan, mengikuti prosedur, mengikuti arusnya. Kalaupun kita salah, tadi Ketua Balu sudah ngomong nih, setiap tahapan ada yang namanya catatan. Catatan itu bahasanya adalah apa namanya ya? Saran. Bukan saran, sebelum saran itu ada kalau saran ada perbaikan. Apa ya? Himbauan. Himbauan. Ada himbauan dulu. Kalau himbauan diindahkan ada saran perbaikan. Kalau masih melanggar ada rekomendasi. Nah, itu kan tahapan-tahapan yang kita lalui bersama. Jadi kalau KPU melenceng, KPU itu hanya tahapan saja. Tapi kita kan juga nggak tahu kadang-kadang karena memang ada situasi tertentu kita agak melenceng. Maka peran Bawaslu sana akan mengingatkan kita himbauan, kemudian saran perbaikan. Baru kalau tetap nanti baru rekomendasi. Rekomendasi pun juga akan alhamdulillah tapi di pilkada ini insya Allah kita nggak dapat rekomendasi yang berat. Cuman kalau saran dan himbauan pastilah seperti itu. Iya. Jadi sangat detail sekali apa sih jadi KPU itu seperti apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Ini sangat menarik. Pindah karena siap minum ya? Siap, monggo. Pindah tugas karena ada insiden yang kira-kira membutuhkan peran sosok ayah. Tapi saya mendengarkan tadi sangat berat sekali tugasnya KPU yang harus 24 jam on. Jadi mungkin apa sih bedanya? Kan dulu juga masih ada nih Sabtu Minggu sudah libur ya sudah. Kalau di KPU Senin sampai Minggu ya tetap harus on. Jadi bagaimana cara mengatur yang jenengan tadi pindah ke KPU bertujuan untuk mengurus keluarga dan ternyata di KPU lebih parah lagi 24 jam. Bagaimana cara mengatur ritme? Sebenarnya saya itu tersesat di dunia yang benar. Bisa jadi tersesat di dunia yang benar ya. Artinya saya tidak boleh ya menyesal, tidak mungkin. Saya tetap mensyukuri lah. Saya tetap mensyukuri bahwa periode saya lebih baik daripada yang kemarin. Satu yang pertama misalkan. Dulu saya hanya bisa ketemu keluarga Sabtu Minggu Mas, tapi biasanya full. Paling Sabtu saya kegiatan organisasi di luar ya di NO, di Ansor, ngisi kegiatan Ansor dan kegiatan-kegiatan di NO. Cuman di KPU sebenarnya seolah-olah santai. Tapi ya 24 jam karena apalagi kalau sudah tahapan Mas. Jangankan kalau kita hanya waktu libur, Sabtu Minggu bahkan WA istri saya sampai tadi saya baru tahu diingatkan adik anak saya ya. Status WA istri saya juga gitu. Jadi Senin sampai Sabtu kerja, Sabtu Minggu organisasi, keluarga kapan?
Ya saya minta maaf pada banget terutama itu saya. Saya itu memang orang yang mungkin tidak peka pesantren kayak gitu ya. Karena kalau sudah konsentrasi pada satu bidang, saya kemudian agak menyisakan itu. Dan saya minta maaf lah pada keluarga saya, mungkin pada istri anak saya, orang tua saya. Tapi mereka sebenarnya agak tahu kok. Saya sejak mahasiswa, istri saya dulu itu kalau ngomong jujur-jujuran ngapel belum tentu 1 bulan sekali. Ya, sejak pacaran itu sudah paham itu. Tapi karena dia sudah jadi istri saya, mungkin ada fase ya dia butuh perhatian khusus, butuh perhatian lebih, mungkin ya saya yang AB. Jadi saya juga perlu klarifikasi. Yang kedua, apa perbedaannya apa? Adaptasinya cukup lama, Mas. Saya pertama kali ngantor di KPU, ini cerita yang agak beda ya. Tapi ini pengalaman yang cukup menarik. Saya pertama kali ngantor di sini, Mas. Datang ke sini setelah pengumuman, itu kan mau pelantikan di Surabaya. Saya diusir oleh salah satu staf di sini. Ini mungkin ada teman-teman oh tidak ada ya, saat dulu belum sini. Saya diusir, Mas. Loh Pak, siapa nggak boleh parkir di sini? Ini hanya parkir untuk anggota KPU. Benar-benar di sebelah kiri, sebelah ruangan podcast ini. Saya bangun di sana, saya diumumkan sebagai anggota KPU, kan saya mau pelantikan ke Surabaya nih, bareng-bareng. Saya diusir. Nah, sekarang sudah pensiun lah, namanya Pak siapa ya? Pak Tio kalau nggak salah ya. Pak Tio. Nah, Pak Tio. Ya itu sebenarnya pengalaman. Beliau juga belum kenal saya juga belum kenal beliau. Loh, saya mau ke sini. Loh, ini saya anggota KPU. Loh, ini saya anggota KPU. Karena dia belum kenal. Jadi saya disuruh pindahkan mobil saya. Udah tak parkir sini, pindahkan aja Pak kalau mau dipindahkan. Saya masuk ke dalam. Baru dikenalkan. Sampai sekarang beliau masih ingat cerita itu ya. Jadi ini yang kedua begitu saya masuk, Mas. Di pendamping, mau PNPM, mau kemudian ke desa. Itu kan setiap hari kita muter-muter ke desa, muter-muter ke kelompok. Awal-awal 1-2 bulan pertama kan saya kayak orang stres nih. Disuruh di kantor, administrasi, apalagi saya masuk itu pemilu sudah selesai. 2019 bulan Juni itu tinggal penetapan hasil pemilu. Jadi penetapan suara DPR saat itu, DPRD Kabupaten Kediri saat itu. Jadi kayak orang stres nih, saya biasa berhadapan dengan banyak orang, saya di kantor cuma diem saja 1 minggu pertama kayak orang stres ya. Loh, ini kalau saya nggak merubah pola ini, kalau saya tidak merubah cara ini, saya bisa jadi malah tertekan, bisa jadi mati muda saya di KPU saat itu. Makanya kemudian kita bikin alternatif. Saya ngobrol banyak, koordinasi dengan senior-senior KPU sebelumnya, dengan staf-staf. Terus baru mendapatkan, Mas KPU itu kayaknya nggak hanya di kantor, Mas. Bisa jadi pendidikan memilih, bisa lebih ke masyarakat, datang ke siapapun, silaturahim ke siapapun. Makanya kemudian kami habis itu merombak polanya. Di KPU tidak hanya di kantor, kami datang nih, silaturahim ke Forkopimda. Kami silaturahim ke dinas-dinas terkait, kami ketemu sama kepala dinas, kami ketemu sama ketua PCNU, ketemu Muhammadiyah, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, LDI dan banyak hal lah, termasuk pada KUB ya, Forum Kerukuman Beragama. Makanya kebetulan kita pernah aktif di Forum Kerukuman Antar Umat Beragama. Kita ketemu sama mereka. Kemudian pembicaraan pun kita rubah. Kalau dulu kita hanya di dalam kita sebenarnya enggak, kita datang nih, kita bikin kegiatan diskusi di mana. Gus to kampus, Gus to school, kemudian kita datang ke organisasi masyarakat, kita undang mereka, kadang kita datang, ya akhirnya sedikit terlampiaskan lah. Bahkan dimanapun ngobrol, di warung kopi, bahkan di kuburan yang biasa ngopi sambil sarkup ya, karena kebetulan kita punya pengalaman sebagai santri, senangannya nyarkup. Itu yang ngomong tentang hal gitu ringan-ringan, tapi tidak mungkin saya ngomong tentang pemutaran data pemilihan seperti itu enggak. Nah, itu tentang demokrasi, bagaimana potensi, dan itu menjadikan saya, oh ternyata juga di KPU itu juga ada yang menarik. Bahkan 2020 Mas, dalam sejarah kita pernah sosialisasi pada, dalam tanda kutip ya, ekslokalisasi. Mereka pun sangat berterima kasih pada kita. Dalam sejarah mereka ya, menjadi PSK sorry, penjajah seks komersial ya, pekerja seks komersial ya. Baru pertama kali didatangi oleh KPU. Kami bukan pro pada mereka, tidak. Tapi kami merasa bahwa mereka juga warga negara Indonesia. Mereka punya hak yang sama, hak suara yang sama. Mau dia bupati, mau dia PNS, mau dia pejabat, mau pengusaha, mau dia, misalnya tukang beca, kemudian orang-orang di jalan. Kalau dia punya KTP, punya hak suara, kan sama-sama satu. Ya, kita harus datang ke mereka punya hak yang sama. Bahkan kita pernah ketemu sama, ngapun teman-teman, homo, lesbi, tergabung dalam komunitas LGBT. Bukan kita pro LGBT, tidak. Mereka itu butuh informasi. Mereka butuh masukan. Sebenarnya mereka juga warga negara. Kalau mau jujur, mereka tidak mau menjadi seperti mereka, Mas. Nah, tapi karena kebetulan mereka sudah, menurut mereka sudah terkondisi seperti itu, dia butuh informasi kemuliaan. Dia butuh kemudian
alternatif. Kalau dia nggak kita datangi, nggak mungkin mereka berani menyapa kita. Jangankan menyapa, Mas, menunjukkan identitas saja mereka nggak berani. Siapa sih orang yang berani mengaku di publik, oh saya kelainan seksual? Nggak berani, Mas. Jarang orang seperti itu. Maka kita yang datangi mereka, kita ngajak ngobrol mereka, kita sampaikan, oh bahwa sampean punya hak pemilu, sampean bisa hadir. Karena di pemilu tidak ada diperiksa sampean menyimpang nggak seksualnya, nggak ada. Yang penting punya KTP, ya, terdaftar di pemiluan, mau dia orang umum, orang awam, normal, tidak normal, senyampang dia masih bisa menggunakan otaknya dalam kondisi sehat, dia bisa datang ke pemilu. Kecuali orang yang dalam tanda kutip sudah gila, tidak bisa membedakan benar dan salah, tidak bisa membedakan calonnya, baru nggak boleh. Tapi kalau selama dia masih waras bisa menggunakan otaknya, maka dia hadir sebagai pemilu. Itu jadi lebih ke sana. Jadi proses adaptasinya bahwa dulu full di lapangan, KPU kan harus menyeimbangkan nih antara lapangan dan di kantor. Dan alhamdulillah kalau ngomong jujur-jujuran sebagai divisi Parmas harusnya lebih bahagia, lebih terbuka, lebih banyak ketemu orang. Sampai kemana saja, nggak ke kantor misalkan, harusnya kemana saya ketemu lagi orang sosialisasi, diskusi gitu. Kalau ketua nggak bisa sekarang, jam 9, jam 8 harus ada di kantor karena sudah menunggu tanda tangan. Jadi Mas Eka harus berbahagia. Divisi Parmas itu divisi yang paling bebas. Sistemnya dulu bahkan tagline kita, bukan tagline lah, jargon kita itu divisi happy, divisi bahagia. Karena Parmas itu dimanapun selalu bahagia. Jangan sampai nanti Mas Eka kelihatan tua daripada saya. Meskipun saya lebih lahir lebih awal, tapi saya lebih muda dari sampean. Klaim saya seperti itu. Sangat luar biasa sekali podcast kali ini dengan Ketua KPU Kabupaten Kediri. Kita ketemu di segmen selanjutnya, tetap di podcast Bincang Demokrasi Kabupaten Kediri.